Kali ini saya akan menyajikan materi. Ini saya ingatkan, kita masih sisa 3 pertemuan sama pertemuan ini untuk sampai ke UAS. Jadi UASnya kiranya nanti di pertengahan bulan Desember kita sudah mulai UAS. Jadi persiapkan diri kalian untuk materi-materi UAS, baik di mata kuliah metodologi penelitian maupun di mata kuliah lain. Oke, untuk pertemuan sekarang nanti akan saya bahas tentang teknik pengumpulan data. Sebentar, share screen saya agak lemah. Untuk teknik pengumpulan data, ketika kalian melakukan sebuah penelitian, tentunya kalian harus mempunyai data untuk kalian olah, kalian analisis. Makanya kalian sebut penelitian. Nah, sampai di sini ada yang kemarin kan ada yang bilang ke saya, ada yang Bu, ada yang udah TA gitu ya. Di sini ada yang pernah melakukan penelitian belum, Mas, Mbak? Mas Mortales pernah melakukan penelitian nggak? Pernah Bu, kalau ini bantu teman gitu. Oke, penelitiannya ngambil datanya bagaimana, Mas? Itu pengambilan data ini Bu, apa ya namanya, kuantitas kendaraan di persimpangan gitu Bu. Ukur survei Uh, jalan ya. Kira-kira Survei volume. survei volume. Kira-kira tahu nggak itu jenis data apa? Kuantitas ya Bu. Ya, maksudnya kan data itu, sumber data itu ada 2. Nah di sini nanti tujuannya biar kita saling tahu ya, untuk penulisan kalian ketika ada di bab 3 nanti untuk teknik pengambilan data. Jadi di metodologi penelitian di bab 3 nanti kan ada selain kalian ditanya metodologi yang akan kalian gunakan dalam penelitian, nanti kalian ditanya lokasi penelitian, nanti pengambilan datanya bagaimana, jenis datanya apa saja, itu nanti di metodologi di bab 3 itu akan ada. Sekarang kita bahas salah satu subbab di dalam bab 3. Bab 3 dalam metodologi penelitian. Nah, itu ada namanya teknik pengambilan data. Jadi nanti di bab 3 penelitian kalian ada di proposal, itu nanti ada item pengambilan data. Itu ada item lagi. Ada pengambilan data secara primer dan ada data sekunder. Nah, untuk yang dijelaskan oleh Mas Murtales tadi, itu termasuk data primer. Kenapa kita sebut data primer? Nah, kita belajar bareng-bareng. Nah, jadi ada 2 macam teknik data primer dan data sekunder. Kalian bisa lihat di screen kalian, di layar kalian. Untuk data primer itu data yang diambil secara langsung. Jadi kalian ngambil datanya langsung dari tangan kalian. Jadi entah itu dengan kuesioner, FGD, panel, survei, terus survei kayak dilakukan teman-teman kalian yang sering kalian lakukan. Nah, itu termasuk data primer. Jadi ada 2 data primer dan data sekunder. Kalau data primer kalian dapat langsung dari kalian ngambil. Kalian ngambil data itu langsung. Lalu data sekunder itu apa, Bu? Data sekunder itu data yang diambil dari diperoleh dari penelitian yang sudah ada, yang pernah diambil sebelumnya. Entah data itu sudah diolah maupun data matang tapi yang ngambil orang lain, bukan kalian sendiri. Ya, misalkan nih untuk data LHR tahun 2000, misalkan kalian butuh data misalkan di transport ya, kalian butuh data tahun LHR tahun 2010. Nggak mungkin kan kalian pindah ke tahun 2010 untuk ngukur. Jadi kalian menggunakan data yang sudah ada, yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, atau data yang sudah direkap oleh orang di instansi tertentu. Nah, itu kalian ngambil data-data sekunder tuh yang kayak gitu. Terus kalian ngambil data curah hujan. Misalkan data curah hujan yang sudah ada
di instansi sebuah instansi atau di laboratorium yang udah ada gitu ya. Nah, nanti itu datanya berarti kalian minta nggak ngambil sendiri. Nah, itu data sekunder. Atau enggak kalian data pertumbuhan penduduk. Nah, itu sering sekali data pertumbuhan penduduk itu nanti berarti kalian ngambil di data BPS atau data sensus. Nah, nggak mungkin kan kalian sensus sendiri. Nah, kalian tinggal minta gitu. Nah, data-data itu yang akan kalian sematkan di dalam penelitian kalian. Jadi, nanti di bab 3, metodologi penelitian, ada teknik pengambilan data, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer kalian bisa bedakan, misalkan kalian ngambil mendata inventarisasi kapal, mendata inventarisasi pelabuhan ada apa saja. Nah, itu yang kalian lakukan sendiri, berarti itu maksudnya data primer. Atau kalian ngukur survei lalu lintas, itu data primer. Tapi ketika kalian butuh data sensus penduduk, data jumlah penduduk 2015, berarti itu kalian mintakan data sekunder. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, sampai di slide ini kalian paham ya perbedaan data primer dan data sekunder. Nah, ini nanti dimasukkan di bab 3. Nanti akan saya kasihkan contoh proposal yang kayak gimana nanti untuk misinya. Oke, saya slide selanjutnya. Lalu pengumpulan datanya bagaimana Bu untuk data primer dan data sekunder. Nah, di sini jenis sumber data tadi sudah saya bahas. Tadi ada 2 sumbernya, ada data primer, data sekunder. Lalu teknik pengumpulan data. Nah, ini adalah cara untuk dilakukan untuk mengumpulkan data-data tersebut. Ada beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut. Apalagi untuk data primer, data yang langsung kalian dapat tanpa harus meminta data sebelumnya. Itu ada beberapa cara. Ada, kalian bisa baca di slide saya, poin terakhir, melalui angket, melalui wawancara, pengamatan, tes komunikasi langsung, diskusi. Nah, kayak gitu jenis-jenisnya. Lalu apa sih penjelasannya? Bagaimana sih Bu penjelasannya masing-masing itu? Nah, untuk penjelasannya nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Lalu instrumennya, seperti angkat itu seperti apa, wawancara itu seperti apa, bedanya apa, pengamatan itu seperti apa, komunikasi langsung itu seperti apa. Tentunya instrumennya banyak sekali ketika kalian ngumpulin seperti teman kalian tadi yang sudah melakukan membantu teman kalian, instrumennya mesti alat tulis itu pasti. Kadang ada menggunakan recorder, tape recorder, atau webcam, kamera, terus lembar kuesioner, bahkan ada pakai aplikasi untuk memudahkan survei, menggunakan selain aplikasi menggunakan banyak ya sekarang teknik-teknik pengumpulan data. Kalian bisa tahu dan kalian mungkin sudah tahu dengan teknik-teknik itu. Tapi ada juga selain survei nanti kalian rekaman gitu, ngambil dari CCTV, ngambil video dan lain itu juga bisa. Lalu untuk menjelaskan data primer atau data yang awal tadi untuk sisi angket atau kuesioner. Itu apa sih Bu? Nah, itu ketika kalian dapat teman di dapat dapat pesan terusan suruh ngisi, ini tolong dong diisi form saya mau survei angket. Nah, itu salah satu contoh yang digunakan teman kalian untuk melakukan survei kuesioner atau berupa angket. Nah, lalu angket atau kuesioner itu apa sih? Nah, itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang arahnya jurusannya ke penelitian kalian. Jadi nggak sembarangan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya disesuaikan dari penelitian kalian. Disesuaikan, misalkan pertanyaannya, penelitiannya tentang kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna jasa, pengguna infrastruktur. Dasarnya juga harus ada, nggak harus
nggak kalian asal, kalian puas nggak sih cuman angkatnya isinya kayak gitu, enggak. Jadi ada poin-poin kepuasan itu ada di, coba kalian misalkan poin-poinnya belum dapat, kalian harus men-searching regulasi yang mengatur tentang poin-poin kepuasan itu. Misalkan kepuasan itu ada indeksnya, kepuasannya itu tingkatnya, levelnya berapa dinilai. Nanti di dalam angka tersebut ada nilainya, ada poinnya, tingkatnya berapa. Puasnya seberapa sih levelnya kayak gitu. Lalu untuk mengetahui bahwa penggunaan infrastruktur itu berfungsi apa enggak, itu juga ada nilainya. Jadi waktu pengisian pertanyaan selaku kalian peneliti itu juga harus ada dasarnya. Enggak asal kalian menyantumkan pertanyaan bebas di dalam survei dan angkatnya itu. Cari regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penelitian kalian. Itu mesti ada peraturan yang mengikatnya. Entah itu dasarnya misalkan ada angka batas levelnya puas, misalkan 5. Nah, itu tuh harus kalian cantumkan dalam survei kalian. Jadi nggak sembarangan ya. Kalian nulis angkat ada dasarnya. Nah, penulisan angkat menyangkut beberapa faktor. Faktor-faktor ketika kalian menulis pertanyaan itu sesuai isi dan tujuan pertanyaan. Nah, nggak kemana-mana. Jadi orang ketika mengisi itu, ini arahnya mau kemana sih, kita nggak tahu juga. Nah, bahasa harus disesuaikan. Misalkan kalian meneliti seorang anak umur 17 tahun sama orang dewasa 35 tahun. Itu juga berbeda. Ketika kalian mensurvei orang yang berpendidikan levelnya SD, ketika sama orang yang berpendidikan sarjana, itu juga berbeda, bahasanya disesuaikan. Ketika kalian mau nyurvei orang yang berpendidikan SD, kalian menggunakan bahasa asing dan mereka tuh nggak paham bahasanya kayak gitu. Mereka juga nggak akan tahu dan asal ngisi. Jadi target angkat kalian tidak akan terpenuhi, tidak menjawab pertanyaan kalian. Jadi harus disesuaikan sesuai kemampuan mereka. Terus tipe bentuk pertanyaan itu apakah terbuka atau tertutup. Nah, misalkan terbuka, itu jawabannya bebas. Biasanya bentuknya isinya paragraf, uraian. Kalau tertutup dibatasi dengan opsional, ada pilihan ganda A, B, C, D, atau di situ puas, tidak puas, senang, tidak senang, levelnya mana, itu ada. Lalu dengan observasi, selain pengambilan data primer dengan angkat atau survei, kita bisa dengan metode observasi. Untuk observasi sendiri, teknik pengumpulan data yang tidak dapat mengukur sikap dari responden. Jadi, nah ini contohnya kita misalkan meneliti orang itu bohong apa tidak, kelihatan kan fenomenanya. Observasi ketika misalkan orang itu kita wawancarai dalam keadaan cemas. Nah, selain kita ngambil datanya dari bentuk tulisan, kita juga mengambil datanya dari sikap orang tersebut. Oh, ketika kita wawancarai dia gugup, ketika kita wawancarai dia marah. Nah, itu juga termasuk salah satunya. Itu kita tulis dari lembar kita tersendiri, jadi nggak termasuk di dalam angkatnya. Ada partisipan observation dan non-partisipan observation. Dalam observasi ini, penelitian secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati. Jadi, kalau partisipan observation, kalian ikut, kalian masuk ke dunia mereka. Kalian menjadi salah satu bagian dari dunia mereka. Misalkan kalian ingin mengetahui kebudayaan mereka, ya udah kalian tinggal di situ, kalian mengamati daerah sekitar kayak gitu. Kalau non partisipan berlawanan dengan partisipan observation. Kalau non partisipan merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung kegiatan dan proses yang diamati. Jadi melihat dari jarak jauh. Nah, misalnya ini penelitian tentang pola pembinaan olahraga. Seorang peneliti yang menempatkan dirinya sebagai pengamat atau mencatat peristiwa. Jadi dia nggak ikut dalam dunianya yang diteliti. Wawancara. Kalau wawancara ini beda dengan
angket tadi ya. Kalau angket mereka yang ngisi, kalau wawancara kita yang ngisi, kita mendengarkan. Jadi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti. Nah kayak gini, ini udah tahu semuanya saya kira. Jadi nanti jawaban wawancara kalian yang merekap. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah ada. Ini kayak misalkan kalian berada di talk show berita. Nah, itu si reporter itu sudah megang beberapa pertanyaan nih, sudah nyimpen pertanyaan nih. Nah, beda lagi kalau wawancara tidak terstruktur itu bebas. Jadi si pewawancara itu langsung mengajukan pertanyaan ketika waktu wawancara. Kita tidak dibekali. Jadi tidak ada bekal pertanyaan di situ. Lalu teknik sampling. Tadi sudah kita tahu ada angket, ada wawancara, ada observasi. Terus sekarang ada teknik sampling. Dengan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling yang merupakan sampel yang dipakai dalam penelitian. Nah, ada dua macam teknik sampling, yaitu teknik sampling probability sampling dan non-probability sampling. Lalu apa sih Bu deskripsi dari masing-masing itu gitu kan? Nah, probability sampling merupakan sampling yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur anggota. Nah, Mas Stefanus, mungkin ini pengaturannya benar, Mas Stefanus. Ini saya multiple. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Bisa tolong di mute ya, bentar ya tak ini. Oh enggak apa. Saya lanjutkan ya. Tentang teknik sampling. Tadi kan kita udah bahas 3 pengumpulan data. Kalian udah tahu. Ada observasi, ada angket atau survei. Terus ada wawancara. Sekarang ada teknik sampling. Nah, ambil sampel. Ada probability di teknik sampling juga ada masing-masing. Ada probability sampling, ada non probability sampling. Kalau probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggotanya. Kalau misalkan non probability sampling atau simple probability non probability sampling, ada teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi unsur atau anggota populasinya. Lalu probability sampling itu ada apa saja sih Bu? Ada macamnya. Probability sampling terdiri beberapa macam, simple random sampling, disproportionate stratified random sampling, atau ada beberapa macam di sini sampel-sampelnya. Ada non. Nah, kira-kira untuk mahasiswa teknik sipil kita itu bakalan sering gunain yang mana? Kalian itu harus kalian sesuaikan dengan penelitian kalian ya. Nah, di sini saya ada contoh tentang skripsi teman kalian. Kita lihat dari judulnya. Kita mencoba mengobservasi kalian. Saya ingin meneliti kalian. Kira-kira saya menyajikan sebuah judul skripsi. Evaluasi tingkat kepuasan pengguna jasa pesawat. Kira-kira teknik pengumpulan datanya bagaimana ya kalau kayak gini? Nah, kalian kan besok juga bakalan mengajukan judul nih kepada DP kalian, dosen bimbing kalian. Nah, untuk mengevaluasi, kira-kira teknik pengambilan datanya seperti apa sih ya?
Kalau saya ada sebuah kasus penelitian seperti ini, evaluasi tingkat kepuasan pengguna jasa pesawat. Kira-kira tadi kan sudah saya ajarin ya, ada pengambilan data itu ada angket, ada wawancara, ada observasi, ada teknik sampling. Kalau misalkan saya menyajikan evaluasi tingkat kepuasan, kira-kira pengambilan datanya dengan apa? Ada yang bisa jawab? Mas Nerva. Bisa bantu jawab, Mas Nerva? Oh, ini share screen saya belum ke sini. Mas Nerva bisa bantu jawab saya ketika ada penelitian tentang evaluasi tingkat kepuasan, atau Mas Franky Asmoro. Mas Franky dengar suara saya? Mas Franky. Mas Stefanus 2. Bisa dengar suara saya? Nah, mungkin kalian masih bingung teknik pengumpulan datanya kiranya kayak gimana, karena mahasiswa ITNY selama saya di sini hampir 1 tahun lebih sedikit ya, itu tuh rata-rata TA-nya teman-teman kalian itu mengambil contoh dari penelitian kakak tingkat kalian yang kalian ganti saja temanya, ganti lokasi, ganti sampel. Nah, itu kurang berkembang kepada kalian. Kalian belum coba membuat inovasi baru terhadap TA-TA kalian. Sehingga TA kalian tuh kadang ada yang hampir menjiplak. Terus resikonya kenapa? Resikonya ketika kalian sudah sidang ketahuan kalian gagal TA. Kalian harus mengulang dari awal. Kalian judulnya mengulang tanpa kalian memberitahukan kepada dosen pembimbing kalian. Kan dosen pembimbing juga manusia, ada keterbatasan kemampuan ya. Jangan seperti itu. Setidaknya kalian harus mampu. Kira-kira TA yang akan saya ajukan ini nanti seperti apa, rumusan masalahnya seperti apa, bab satunya seperti apa, bab 2-nya seperti apa, bab 3-nya isinya seperti apa. Nah, itu tuh kalian harus mampu. Nah, ketika saya nyajiin salah satu contoh, misalkan evaluasi tingkat kepuasan pengguna jasa, berarti datanya adalah data tingkat kepuasan pengguna jasa ya. Nah, ini kira-kira bisa diambil apa? Ketika dengan wawancara. Nah, ini kan wawancaranya kepada pengguna jasa pesawatnya. Nggak mungkin kan tingkat kepuasan pengguna jasa pesawat kita ambil dengan sampel. Memang ini bahan yang di laboratorium, enggak kan? Nggak mungkin kita ngambil dengan observasi, kita mengamati tanpa tahu perspektif atau pandangan orang terhadap kepuasan itu, yang nggak mungkin berarti dengan observasi. Bisa juga dengan wawancara, kita nulis sendiri, kita mengangkat sendiri, tapi apakah hasilnya bisa maksimal ketika waktu penelitian kalian terbatas, kalian harus mengumpulkan data banyak. Nah, harus dipasin kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada contoh skripsi ini, evaluasi tingkat pengguna jasa pesawat, nah berarti kalian udah paham ya, harus mengambil teknik pengumpulan datanya dengan apa? Dengan wawancara kayak gini. Karena kenapa? Populasi yang kalian ambil harus banyak. Jumlah data yang diukur lebih dari 10 kalau misalkan wawancara nggak bisa. Jadi kan kemungkinannya ini hanya wawancara dengan angket. Nah, kalau misalkan survei ini, kalau survei kan bisa diambil datanya lebih banyak. Sampai ke pengumpulan data ada pertanyaan? Saya harap kalian paham. Saya ingin tanya, Mas Sugeng, ada pertanyaan nggak Mas Sugeng? Jadi jangan cuma hadir, nanti kalian cuman ngisi Zoom, tujuannya kalian absensi doang. Saya harap ada manfaatnya ya. Mas Sugeng ada pertanyaan untuk teknik pengumpulan data? Mas Sugeng ada pertanyaan nggak? Halo? Belum
Belum. Jadi nanti untuk bab 3-nya ini masih saya bahas. Kemarin kan saya udah janji mau ngasih kalian penerangan bab 2. Sekarang ada bab 1, bab 2, bab 3. Untuk penjelasan tugas bab 1 sudah saya jelaskan. Bab 2 kemarin metode penelitian udah. Terus untuk teknik pengumpulan data juga ini baru saya bahas. Jadi nanti di bab 3 ini salah satu contohnya ada metode penelitian. Nanti ada tahapan penelitian itu bab selanjutnya yang kalian sajikan. Waktu penelitian, lokasi penelitian. Nah, variabel penelitiannya berupa apa saja? Sampel penelitian, ukuran penelitian. Nah, di sini ada materi khusus. Coba kalian lihat di layar. Teknik pengumpulan data di dalam salah satu bab dalam bab 3. Nanti ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini kalian harus pahami ya. Pilih pengumpulan data yang pas sesuai kebutuhan kalian. Nah, kayak gitu. Kalau di sini dengan wawancara kuesioner karena respondennya banyak. Waktu penelitiannya terbatas. Kalau dengan wawancara langsung waktunya kurang kayak gitu. Makanya harus dengan pembagian kuesioner. Kalau belum ada, ini karena waktunya terbatas, jangan lupa tugas kalian tetap kalian harus ngumpulin sebelum UAS, nanti dari bab 1, bab 2, bab 3. Untuk yang ngumpulin bab 1 saja, kemarin hanya beberapa mahasiswa yang dapat nilai tugas, ya hanya yang ngumpulin. Jangan lupa nanti untuk bab 3-nya, karena sudah saya bahas, paling lambat juga dikumpulin minggu depan. Yang daftar yang masuk ke alamat email saya itu yang dapat nilai tugasnya. Jadi nanti nilai UAS itu saya ambil dari nilai tugas juga, tugas 1, tugas 2. Yang kemarin udah ngumpulin kan udah ada ya. Nah ini tugas lagi untuk bab 3-nya kalian susun sebagai lihat progres kalian seperti apa, itu nanti akan jadi nilai tambahan UAS kalian. Paham? Mas Yohanes paham nggak untuk tugasnya ini? Jadi nyusun bab 3. Bab 3-nya yang kemarin saya kasih tugas untuk membuat proposal penelitian itu. Mas Yohanes, Denis, paham? Mas Yohanes, Denis. Mas Agung, Iksan. Mas Agung, Iksan. Mas Agung Iksan bisa mendengar? Mas Agung Iksan? Mas Chandra? Chandra? Apa volume saya kurang besar Pak ya? Mas Chandra? Udah jelas suaranya, Bu. Nggak jelas suaranya. Ya, saya ulangin ya. Udah jelas. Udah jelas ya suaranya ya. Cuman teman kalian yang nggak mau dengerin ya. Jangan lupa ya Mas ya, yang dengerin tadi tugas kalian nanti termasuk dari nilai. Ya Bu, suaranya agak keras Kak, tidak kedengaran ini. Oh, ada yang nggak kedengaran. Oke. Ya, jadi jangan lupa nanti tugas 3, tugas 2 nanti buat bab 3. Bab 3-nya kemarin yang sesuai tugas pertama itu kalian susun. Nanti paling lambat di pertemuan besok udah terkumpul. Yang kemarin sudah ngumpulin bab 1 itu sudah saya rekap. Nah, itu menjadi salah satu nilai tambahan kalian buat UAS. Nah, untuk tugas 2 ini nanti akan saya rekap lagi untuk tambahan nilai UAS kalian. Jadi nanti nilai UAS nggak langsung dari kalian jadi tugasnya, tapi dari proses kalian mengerjakan tugasnya. Oke, sampai titik ini kalian mendengarkan, kalian paham? Princess kalau suaranya lanjut. Ya, bisa dengar ya, jelas ya. Nanti saya share. Jelas Bu. Oke. Bu. Ya. Mau tanya untuk tugas yang minggu depan tuh cuma bab 3 atau sama bab 2-nya juga, Bu? Bab 3, bab 2-nya kan belum saya ini.
belum saya bahas. Oh, berarti cuma bab 3-nya aja, Bu. Bab 3-nya. Bab Iya, 3 pakai, Bu. nanti ada metode penelitian, teknik pengumpulan datanya kayak gimana. Ya. Udah itu aja. Kalau belum ada pertanyaan untuk materi teknik pengumpulan data, saya sudahi. Pertemuan kali ini juga saya sudahi. Jangan lupa tugasnya. Terima kasih buat pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Semoga kalian sehat selalu. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.